Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy dalam permenungan hari ini. Jumat 11 September 2020 dalam pekan biasa yang ke-23. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, hidup kita setiap hari tidak lepas dari beraneka ragam kejadian, peristiwa, serta pengalaman. Dan semuanya ini seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Hemat saya, pengalaman dan kejadian setiap hari yang kita alami memuat di dalamnya sebuah proses pembelajaran. Baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang menyakitkan. Dalam praktek kehidupan setiap harinya tentu kerap kali kita enggan untuk mengingat pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, menyakitkan, bahkan memalukan. Sebaliknya kita sangat mudah untuk mengingat, mengenang pengalaman yang membahagiakan. Pengalaman yang kita alami setiap harinya tidak lepas dari kerangka relasi kita dengan yang lainnya. Semuanya ini tentu mengajak kita untuk mampu merefleksikannya dalam kerangka iman. Yesus melalui bacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk membangun kesadaran diri yang mendalam, bahwasannya kita perlu menelisik diri kita lebih dalam setiap harinya. Ia mengajak kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang jujur, terbuka, rendah hati, dan bijaksana. Keterbukaan diri tentu sungguh membantu kita dalam proses penempaan diri menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Dalam relasi kita setiap hari, tentu kita menjumpai beraneka ragam karakter dan sifat masing-masing dari kita. Ada yang memiliki sifat sungguh menyenangkan untuk diajak berteman, sangat terbuka, tetapi terkadang kita juga menjumpai aneka sifat yang lainnya, misalnya menjengkelkan, bahkan bentuk sifat yang lainnya lagi. Injil pada hari ini mengajak kita untuk bersikap bahwa sebelum kita menilai kesalahan sesama, bahkan sekecil apapun kekurangan orang tersebut, hendaknya pertama-tama kita menelisik diri sendiri terlebih dahulu. Jangan sampai selumbar dalam mata sesama dapat kita lihat, tetapi balok dalam mata kita tidak dapat kita lihat. Kecenderungan untuk menghakimi, menilai kekurangan orang lain ialah bentuk kecenderungan yang sangat mudah muncul dalam diri kita. Akan tetapi sebaliknya, mengapresiasi kreativitas, keunggulan orang lain sangatlah sulit
Maka dari itu sangat dibutuhkan kerendahan hati dalam menyikapi ini semua. Hanya dengan sifat yang rendah hatilah yang memungkinkan segala bentuk kesombongan dan keangkuhan dalam diri kita dapat dihancurkan. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, bahwasannya setiap hari kita diajak untuk mampu memeriksa batin kita. Bukan menunggu saat menjelang pengakuan dosa misalnya. Akan tapi setiap hari kita diajak untuk membangun kesadaran menjadi pribadi yang lebih baik. Apabila ini mampu kita kerjakan, maka yakin dan percayalah hidup kita semakin memiliki kualitas yang lebih baik. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, ajakan Yesus pada hari ini sungguh luar biasa dalam hidup kita. Yakni kita diajak untuk menempatkan sesama kita sebagai saudara. Janganlah sekiranya kita mudah untuk menilai keburukan sesama kita. Akan tetapi mari kita saling bahu-membahu membangun tatanan kehidupan yang harmonis, menghadirkan hidup yang penuh berkat satu dengan yang lainnya. Maka dibutuhkan kerendahan hati, kejujuran, keterbukaan satu sama lain. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan sejauh mana kita mau untuk mengenal sesama kita. Menurut saya lebih baik kita berkorban, kita berjuang untuk mengenal terlebih dahulu ketimbang kita mengharapkan orang lain mengenal kita. Alangkah indahnya kita mau membuka diri untuk mengenal orang lain, sehingga kita sungguh paham dalam menjalani relasi kita setiap harinya. Semoga buah-buah permenungan ini mampu menjadi inspirasi kita dalam merefleksikan sabda Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.